karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Kesimpulan adalah pemerintah daerah harus belajar dan kerjasama dengan BPK, tidak boleh bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, sembilan kepala daerah yang berasal dari kabupaten dan kota di Papua Rabu 2 Maret 2022 mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Papua berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Pertemuan tersebut mengangkat tema peran Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dalam mendorong kemandirian fiskal di daerah. Hadir sebagai pembicara pada pertemuan tersebut yaitu anggota 6 BPK RI yang membawahi wilayah Indonesia Timur, Nyoman Adi Suryatnyana. Saat menyampaikan materi di hadapan para bupati dan wali kota seprovinsi Papua, Nyoman Adi Suryatnyana mengatakan, salah satu konsekuensi dari otonomi daerah yaitu pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Untuk itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Lanjut Nyoman Adi, salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperkuat kewenangan daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, kegiatan ini dilakukan guna menyatukan persepsi terkait hal-hal apa saja yang belum dilakukan di kabupaten kota di Papua. Salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah melalui strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan memperluas kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Untuk mendukung upaya peningkatan kemampuan fiskal tersebut, pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar kewenangan pemerintah daerah melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Saat ini masih sangat rendah. Bapak Ibu bisa bayangkan dari data tahun 2018 bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah ini ada di level 42%. Salah satunya karena keleluasaan dalam melaksanakan belanja daerah hanya 10% yang dimiliki. Dalam hal inilah Bapak Ibu sekalian, salah satunya kami mengajak komunikasi dan dialog dengan Bapak Ibu untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal apa aja yang bisa nanti mendorong suatu kemandirian fiskal ini diciptakan di daerah dan kenapa itu menjadi penting untuk daerah tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami di BPK saat ini di bawah AKM kami kebetulan sekarang membawai timur dan tengah juga barat, kami memfokuskan pemeriksaan kepada pemeriksaan penerimaan daerah. Jadi porsi untuk pemeriksaan di penerimaan daerah ini kita perbesar, bukan hanya di pengeluaran saja. Harapannya Bapak Ibu, kami ini akan dapat menjadi bagian dari Bapak Ibu untuk mencari solusi bersama. Hal-hal apa aja yang mungkin belum tercapture atau belum diambil oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaannya. Sementara itu, Bupati Mamramo Raya John Tabo yang juga hadir dalam pertemuan tersebut memberikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Papua yang telah menggagas kegiatan tersebut. Dengan pemaparan yang disampaikan anggota 6 BPK RI Nyoman Adi Suryatnyana, John Tabo berharap dapat diaplikasikan di setiap kabupaten kota seprovinsi Papua. Terkait dengan kemandirian fiskal, mantan Bupati Tolikara itu mengatakan penerapannya tidak bisa disamaratakan dengan kabupaten atau kota di Papua yang sudah maju.
Dirinya memberikan contoh Kabupaten Mambramo Raya tidak bisa disamakan dengan Kota Jayapura atau dengan Kabupaten Mimika terkait pengelolaan fiskal. Saya melihat tadi apa yang disampaikan dari BPKRI di tujuannya saya supaya kita tidak terlambat di dalam era digital ini. Dan itu demikian wujudnya terakhir kesimpulan adalah pemerintah daerah harus belajar bekerjasama dengan BPKRI. Tidak boleh bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, nah akhirnya di situ terjadi kerja dan segala macam, akibatnya pemerintah akan terhambat karena kebusmennya yang kita munculkan. Dan kemudian program-program yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, mari kita harus duduk dan belajar baik untuk kita mempertanggungjawabkan penerapan anggaran itu yang diberikan oleh pusat dan untuk PAD dan untuk penggalian potensi alam PAD ini. Memang banyak juga kita mengalami kesulitan. Contoh, kalau berbicara kemandirian fiskal, kami seperti saya di Mambramo Raya, kabupaten berusia baru menjalan 14 atau 15 tahun. Nah, berbicara kemandirian fiskal agak sulit. Ya, karena kita kabupaten baru. Nah, PAD dari mana? Ada kejanggalan yang banyak kita lakukan, seperti proyek-proyek pengusaha yang dikerjakan anggaran-anggaran APBN dari pusat, dari provinsi yang turun di sana, mereka ambil galian golongan C, pasir, batu, air yang digunakan di sana, mereka bayar langsung kepada akulayan. Dan kami pemerintah daerah tidak bisa menagih pajaknya karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Karena itu tadi saya sempat diskusi dengan mohon perhatikan supaya undang-undang ini supaya dirubah, supaya mereka harus wajib pajak kepada kami kabupaten, karena kami kabupaten yang punya pasir, punya batu, tapi pajak kami tidak terima. Dan mereka terjadi dengan nilai yang cukup besar. Dengan demikian kita akan pajak untuk PAD daerah kita lihat dari sisi, tidak berbicara teori, tapi dari sisi sederhananya adalah apa sih galian golongan C ini, supaya mereka bayar kepada kami menjadi PAD kita, dan demikian akan menjadi APBD menuju kepada kemandirian digital fiskal yang disebutkan itu. Karena di daerah berharap hanya transfer dana dari pusat, potensi alam yang ada kami tidak bisa buat apa-apa karena izin segala macam itu harus di pusat. Jadi regulasi-regulasi ini yang merugikan kami di daerah, menguntungkan mereka yang di pusat, ini juga perlu evaluasi kembali dengan dalam kesempatan yang akan datang. Dan tadi saya sudah diskusi berdiri dengan BPK. Terima kasih, mereka akan perhatikan. Itu satu hal yang memang benar sekali. Melalui anggota 6 BPKRI, mantan Bupati Tolikara ini mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, sehingga kabupaten kota yang memiliki potensi sumber daya alamnya juga mendapat hasil dari pajak yang dibayarkan. Tim Liputan JTP melaporkan.